Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat tes formatif lewat aplikasi Kahoot. Langkah pertama, langsung saja kita ketik di sini di URL Kahoot ya. Kemudian setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini ada Kahoot Learning Game. Tinggal kita klik. Kemudian tunggu. Nah, di sini ada login, ada sign up. Nah, kita pilih sign up jika belum pernah daftar. Apabila sudah terdaftar, klik login. Klik sign up. Setelah itu kita pilih teacher. Kemudian tinggal pilih jenis pekerjaan ya. Di sini kita gunakan school. Kemudian untuk daftar kita gunakan langsung continue with Google untuk autentifikasinya secara langsung. Kemudian kita klik email yang akan kita gunakan. Kemudian kita close saja. Scroll ke bawah, kita gunakan yang free ya. Free dulu. Kita gunakan yang free. Ya, di sini tinggal kita klik start now. Kemudian setelah itu kita langsung klik create untuk buat quiz pertama ya. Di sini klik saja langsung. Kemudian setelah itu tinggal kita klik lagi di sini ya, create lagi. Nah, di sini sudah tampil bentuk soal standarnya ya. Ini untuk multiple choice-nya ya. Tapi bisa kita ganti nanti di sini ada yang berbentuk true or false ya, benar atau salah. Dan jawaban singkat, ada puzzle, ada slider. Nah, kita gunakan quiz dulu ya. Untuk nomor 1 misalkan di sini. Nah, di sini jawaban pertama misalkan sila ke-1, kemudian sila kedua, sila ketiga, dan terakhir sini sila keempat. Setelah itu kita tentukan pilihan mana yang akan kita gunakan ya. Untuk opsinya jawaban yang benar itu adalah sila pertama misalkan. Di sini tinggal kita klik. Kemudian untuk time limitnya bisa digunakan. Ini sesuai dengan jika pertanyaannya lebih mudah, gunakan time limitnya ya, bisa lebih cepat lagi. Ini paling lama ya, silahkan bisa ditentukan. Paling lama itu adalah 4 menit. Misalkan di sini adalah 10 detik ya. Selanjutnya yaitu kita menambahkan soal berikutnya dengan klik add question. Di sini kita pilih masih quiz ya. Kemudian di sini kita soal dalam bentuk gambar ya untuk soalnya. Tapi kita berikan keterangan terlebih dahulu. Di bawah ini merupakan presiden ketiga negara Republik Indonesia, misalkan contoh saja ini untuk pembuatan gambar. Kemudian kita akan upload ya, klik seperti ini. Kemudian upload image. Ini adalah untuk mengupload data yang ada di komputer kita. Kita pilih gambarnya, kemudian klik open.
Nah, di sini sudah muncul gambarnya Presiden ketiga negara Republik Indonesia. Kemudian kita isi, misalkan di sini Insinyur Soekarno. Setelah itu kita pilih jawaban yang benar. Kita tinggal klik saja seperti ini. Kemudian untuk time limitnya silahkan disesuaikan saja. Selanjutnya kita klik add question lagi. Kita masih kuis. Jika di nomor 2 tadi adalah soalnya yang berbentuk gambar, sekarang kita akan menentukannya berdasarkan jawabannya yang ada gambarnya ya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan satu misalkan, atau kita upload dulu gambarnya di sini. Upload image, kita upload yang pertama, kemudian yang kedua kita upload lagi, yang ketiga upload lagi, sekarang kita tentukan jawabannya. Maka di sini untuk Bapak proklamator kita klik di sini jawabannya. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Add question masih berbentuk kuis. Di sini untuk soal, karena memang untuk free ini masih dibatasi ya jumlah untuk penggunaan kalimatnya ini ya. Ini dibatasi 120 karakter ya di sini. Jadi bagaimana mensiasatinya kalau memang kita belum terdaftar di Kahoot Pro? Ini kita bisa menggunakan aplikasi semacam untuk men-screenshot gambar atau soal yang akan kita upload. Ini kita contoh saja, kita akan screenshot untuk soal. Tapi sebelumnya kita install terlebih dahulu aplikasinya, atau kita download terlebih dahulu aplikasinya. Aplikasinya namanya adalah Likeshoot ya, kita ketik saja Likeshoot. Kita klik Likeshoot, kemudian klik Likeshoot lagi. Di sini tinggal kita download aplikasinya, download for Windows ya. Kemudian setelah itu kita installkan Likeshoot-nya. Klik yes. Kemudian OK. Accepted, kemudian next. Karena di sini memang sudah terinstall, jadi memang menimpa ya nantinya. Kita next saja. Kita tunggu sampai proses install selesai. Jadi jika soalnya panjang seperti ini, karena memang lebih dari 120 karakter, kita akan menggunakan Likeshoot ya, yang tadi sudah kita install. Di tombol keyboard itu ada yang namanya print screen ya. Di sini ada print screen di tombol keyboard. Tinggal kita tekan saja seperti ini. Kemudian kita drag ya untuk soalnya. Kemudian untuk bagian
pengantarnya kita biarkan saja. Kemudian kita simpan. Kita ketik soal, misalkan soal nomor 1. Kita save. Kemudian setelah itu kita masuk ke soal. Nah, di sini tinggal kita upload soal yang memang lebih dari 120 karakter. Masuk ke soal tadi yang sudah dibuat, kemudian klik open. Kita tunggu proses upload. Udah seperti ini. Walaupun gambarnya mengecil begini, nanti pada saat pelaksanaan akan tampil lebih besar ya. Kemudian di sini kita isi pengantar dari soalnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, ini kita kopikan di sini. Untuk nomor kita hapus saja. Dan jawabannya seperti biasa kita kopikan saja. Seterusnya kita kopikan lagi bagian B-nya. Kemudian kita kopikan lagi bagian C-nya. Kemudian kita kopikan yang bagian D. Kemudian contoh saja kita klik misalkan untuk jawaban yang benar. Nah, karena di sini soalnya berbentuk analisis, jadi kita pilih agak lama ya, bisa 1 menit atau bisa juga 2 menit, tergantung bagaimana bentuk soalnya yang akan kita gunakan. Setelah itu untuk soal, ini untuk soal, jika jawabannya panjang maka sama seperti pembuatan soal tadi ya. Contoh saja kita tambahkan lagi add question lagi berbentuk kuis. Nah, di sini misalkan karena jawabannya yang panjang berarti kita harus screenshot juga ya, sama seperti tadi. Ini seperti ini misalkan kalau lebih dari beberapa karakter, karena di sini untuk jawaban tidak boleh lebih. Coba kita akan kopikan saja misalkan untuk jawaban, misalkan bagian ini apakah. Nah, di sini dia minus 18 karakter, artinya kita screenshot saja. Untuk jawabannya seperti ini. Kita simpan lagi, misalkan jawaban D nomor 8. Kemudian print screen lagi jawaban C. Ini jawaban soalnya, misalkan mau dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk pernyataan, silahkan. Contoh misalkan di sini kita akan mengupload gambar tokoh pahlawan. Misalkan tokoh pahlawan tersebut adalah Mohyamin misalkan. Maka tentukan jawabannya. Kalau betul tinggal kita klik checklist yang bulat ini, berarti true. Kalau salah berarti false. Karena jawabannya betul, kita klik true. Nah, itu untuk soal pembuatan di Kahoot. Setelah itu kita tinggal save. Kemudian langsung kita kasih judul soal formatif atau tes formatif awal ya, tes formatif awal. Deskripsinya silahkan misalkan diisi kelas 7 semester
2 atau semester genap. Kemudian continue. Kemudian kalau ingin memulai tinggal kita play now. Tapi kalau tidak, kita klik done saja dulu. Maka soal akan masuk di library ya, di soal ini. Nah, bagaimana untuk memulai tes ya? Untuk memulai tes, ini tinggal kita klik start saja. Terus bagaimana jika misalkan kita sudah di close? Nah, kita kembali lagi ke awal, kita ketik Kahoot, kemudian klik, kemudian scroll lagi ke bawah, klik yang ada learning game-nya ya, Kahoot learning game, klik lagi. Jika di pertama klik sign up, maka untuk setelah kita daftar cukup dengan klik login. Kemudian klik continue with Google. Kemudian klik emailnya. Kita tunggu. Sudah selesai, tinggal kita klik library ya, ini di sini. Bagaimana kalau ingin membuat soal lagi? Tinggal kita klik saja ini icon ini, create lagi. Jadi nanti akan membuat soal dari awal lagi, misalkan untuk kelas 8. Ini kelas 7. Kemudian kita akan memulai. Di sini untuk memulai, klik start. Nah, di sini hanya bisa untuk 40 pemain atau 40 peserta. Setelah itu kita klik classic mode. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini sudah muncul pinnya ya. Ketika sudah muncul pin, maka kita lakukan ke peserta menginformasikan untuk memulainya. Nah, misalkan ketik Kahoot, ini ceritanya untuk peserta didik ya. Kemudian kita klik Kahoot. Nah, ini adalah tampilan untuk peserta. Jadi nanti akan dimasukkan pinnya ini ya. Pin ini dimasukkan 62. Ceritanya ini peserta didik 622 6191. Klik enter. Kemudian masukkan nama. Kemudian klik OK. Nah, ini icon ini bisa diganti ya, silahkan. Kemudian setelah itu guru akan mengecek yang sudah masuk di sini. Pesertanya baru 1 yang masuk. Dan jika ingin memulai setelah semuanya masuk, tinggal klik start. Kita tunggu soalnya. Nah, di sini soal sudah dimulai. Maka kita harus menjawabnya dari sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini tampilan yang ada di peserta. Kembali lagi. Next lagi. Ini untuk podiumnya. Lanjut lagi. Di bawah ini presiden ketiga negara ya. Di sini tinggal kita jawab kira-kira siapa. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah,
kalau misalkan menjawab salah, nanti simbolnya akan seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya next lagi. Nah, ini sudah berakhir. Karena pesertanya cuma 1 orang, jadi juara 1. Nah, ini akhir dari tes. Kemudian kita klik next lagi. Tinggal kita mengecek hasil dari evaluasi ini ya. Masuknya kemana? Klik report. Nah, di sini kita bisa mendownloadnya, hasil spreadsheetnya. Klik download report. Klik download. Nah, ini adalah masuk ke downloadan. Kita klik, kemudian klik open. Langsung kita klik final score. Nah, di sini nanti dari 6 soal yang dijawab benar, misalkan di sini 3 dan salah juga 3. Kalau misalkan ada 40 atau 30 peserta, maka akan muncul pertanyaan jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Tetapi di sini memang untuk siswa yang menjawab lebih cepat dan benar, nilainya akan berbeda dengan yang menjawab benar tetapi lambat dalam menjawab. Nah, ini untuk spreadsheetnya. Kemudian kita kembali lagi ke Kahoot lagi. Di sini kita akan cek lagi di library. Jika ingin menambahkan lagi soal, tinggal kita klik edit lagi. Misalkan masih kurang, yang kemarin belum selesai, kita bisa melanjutkan lagi, klik edit. Nah, tinggal kita menambahkan seperti biasa, add question. Jika sudah selesai, klik save lagi. Seperti itu. Itu saja tutorial pada kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan semoga dapat dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.